Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nanda. Saya akan menceritakan pengalaman mistis yang pernah saya alami sendiri. Dan kejadian itu berhasil membuat saya dan ibu saya yang kebetulan mengalami hal yang sama ngerasa aneh dan agak takut juga sih. Oke, langsung. Saya ingat kejadian itu terjadi tepat 1 hari sebelum bulan puasa. Dan memang kondisi musim pada saat itu lagi kemarau panjang. Jadi karena efek kemarau panjang tadi, warga kayak bingung tuh mencari pasokan air yang cukup untuk di rumah, baik untuk mandi atau apapun. Jadi warga itu sulit nyari air, krisis air lah. Di rumah saya memang sih ada sumur, tapi ya tetap air yang datang itu air juga nggak naik. Jadi aku bilangnya gimana ya, langka gitu air tuh. Kalau ada juga paling ya sedikit, dan itu juga keruh. Nah, jadi warga tuh nyari solusi agar air di desanya itu tercukupi lah untuk mandi, untuk hal yang penting atau masak air. Dan warga menemukan solusi yang mungkin dapat membantu. Jadi solusinya itu, di desa saya itu ada satu sekolah, yang sekolah itu dekat sih dengan rumah saya, cuman terhalang beberapa rumah lah. Jadi di sekolah itu kebetulan memang airnya cukup banyak. Airnya itu cukup untuk memenuhi kebutuhan para warga ya. Jadi para warga termasuk saya selalu mengambil pasokan air dari sekolah tersebut. Langsung saja. Jadi waktu itu saya lupa habis melakukan aktivitas apa. Yang jelas kondisi saya waktu itu emang capek, gerah, dan saya memang pengen banget mandi. Kayaknya habis melakukan olahraga apa ya, tapi saya lupa. Biar segar aja gitu. Dan saat itu saya pengen ya, banget gitu mandi. Karena kemarau tadi di rumah memang gak ada air sama sekali. Jadi terpaksa saya harus mengambil air untuk mandi itu di sekolah. Waktu itu memang menjelang maghrib banget. Langit pun emang udah gelap. Karena di rumah saya tidak ada air, jadi saya terpaksa harus ngambil air untuk mandi itu di sekolah. Tapi saat saya pikir-pikir lagi, bukannya takut, cuman agak was-was aja kalau sendirian ke sekolah. Jadi saya minta ibu saya untuk nemenin ke sekolah. Dan laki ya, beruntungnya itu ibu nerima ajakan saya. Dan langsung saja saya pergi ke sekolah bersama ibu saya. Tempat air itu terletak di paling belakang sekolah, paling belakang sekolah. Tempatnya itu dekat dengan toilet sekolah, jadi agak jauh gitu. Nah, pas udah sampai, saya langsung isi ember saya. Udah penuh tuh, ember udah penuh sama air. Kalau gak salah cuma 1 ember, tapi cukup untuk saya mandi. Pas mau pulang, ibu bilang, "Kak, kamu duluan aja. Ibu pengen buang air dulu sebentar. Kamu gak apa-apa duluan aja, takut keburu maghrib. Nanti ibu susul kok." Terus saya ya nurutin apa kata ibu. Terus saya duluan pulang, sementara ibu masih di toilet sekolah. Mungkin ibu kebelet ya atau gimana gitu, gak kuat kalau nahan sampai rumah. Jadi ibu ya terpaksa mungkin di toilet sekolah. Nah, pas di perjalanan pulang, tepat waktu saya di lapangan sekolah. Jadi lapang sekolah itu memang masih tanah, bukan rumput atau kayak semen gitu, tapi masih tanah. Dan di waktu itu, waktu pas sampai lapangan, tiba-tiba
saya mendengar suara langkah kaki di belakang saya. Jelas banget saya dengar suara langkah kaki. Saya kira ya itu ibu saya, tapi aneh gitu, tumben cepet amat gitu. Ya saya gak tahu waktu itu ibu buang air besar atau kecil, tapi ya gak logik gitu kalau secepat itu. Terus ya saya refleks dong, kan saya kirain itu ibu. Jadi saya refleks lihat ke belakang sambil nyeletuk, udah bu ke kamar mandinya. Pas saya ngeliat ke belakang, di situ saya kaget banget. Di belakang saya gak ada siapa-siapa. Langsung saya lanjutin perjalanan pulang, dan saya gak mikir apa-apa waktu itu. Saya pikir mungkin itu cuman perasaan saya doang, cuman karena sendirian, mungkin menjelang maghrib juga memang udah gelap, jadi mungkin saya kepikiran yang aneh-aneh, lalu perasaan saya ya gitu. Saya berusaha positif waktu itu. Selang beberapa detik, suara langkah kaki itu terdengar lagi, dan itu untungnya ibu saya. Jadi yang kedua kalinya itu ibu saya. Tapi aneh banget, ibu saya jadi kayak lari kecil gitu ke arah saya dengan tatapan yang gelisah gitu, kayak habis dikejar sesuatu. Dan jalannya itu jalan lari kecil tapi terbirit-birit. Ibu langsung bilang waktu itu, "Kak, pulang, udah maghrib, nanti ayah marah." Kayak yang gelisah gitu sambil lari-lari kecil. Dan memang saya heran, tapi ya udah nurut aja, takut keburu maghrib. Lalu pas sampai rumah saya mandi, lanjut sholat maghrib, terus apa-apa. Nah pas udah maghrib, karena memang saya masih heran soal yang tadi sore, saya tanya ke ibu, "Bu, tadi ada apa? Kok kayak gelisah gitu? Kenapa kayak yang aneh gitu? Kayak yang dikejar sesuatu gitu?" Saya tanya ke ibu. Ibu kayak langsung paham gitu kalau saya memang ingin bertanya seperti itu. Kayaknya ibu udah tahu kalau saya bakal nanya seperti itu. Jadi ibu langsung jawab sambil mukanya, emang ibu saya itu nggak penakut ya, tapi emang nggak percaya gitu. Langsung lah ibu jawab, "Kamu tahu kan, ibu tuh tadi lagi buang air. Pas ibu lagi buang air, ada yang ngetuk pintu kamar mandi tahu. Ibu kira itu kamu. Ibu kan langsung nyaut, 'Iya sebentar, nanti ibu keluar kok sebentar lagi.' Kamu malah ngetuk terus-terusan sampai ibu keluar. Tapi pas ibu keluar, barengan sama ibu buka pintu. Jadi pas ibu mau buka pintu, suaranya itu masih ada. Dan pas ibu keluar, di luar gak ada siapa-siapa." Ibu masih positif waktu itu. Ibu kira kamu jahil, jadi sembunyi di belakang toilet. Pas ibu lihat, memang ada kepala yang nongol. Oh, ternyata itu kamu. Ibu kira memang begitu, tapi kamu gak nongol lagi. Pas ibu samperin kamu ke belakang toilet, gak ada orang sama sekali. Di sana ibu sadar, itu bukan kamu, itu juga bukan orang. So, ibu takut langsung udah cepet-cepet lari. Ternyata kamu masih di lapangan. Itu first time. Itu pertama kali ibu ngalamin hal itu. Pokoknya gak lagi deh di toilet sekolah, gak lagi. Saya kaget banget dengar penjelasan ibu. Jadi suara langkah kaki orang yang saya dengar tadi itu
adalah suara orang yang mau menuju toilet lalu menjahil ibu saya. Jadi orang yang tadi jalan di belakang saya, orang yang langkah kakinya terdengar oleh saya tapi tidak ada orangnya, apa itu orang yang menjahil ibu? Orang yang ngetuk pintu kamar mandi ibu? Saya juga gak tahu. Saya gak tahu sih. Saya orangnya emang percaya, tapi di sisi lain saya juga gak percaya, jadi netral aja. Tapi kejadian itu memang agak membuat saya takut sih sampai sekarang, karena itu pertama kalinya bagi saya dan ibu saya ngalamin hal aneh kayak gitu. Itu first time sih. Terima kasih telah mendengarkan. Masih banyak kejadian mistis yang saya alami, mungkin nanti akan saya ceritakan di lain episode. Terima kasih.